kami anak-anak-Mu boleh berada di tempat ini untuk bersuka cita bersama-sama ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian, kami meninggikan nama-Mu. Kiranya biarlah puji-pujian ini menjadi persembahan yang Kau terima ya Bapa. Kiranya Kau juga senantiasa ya Bapa untuk memperhatikan anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap kami yang telah haus dan lapar akan firman-Mu, bolehlah Engkau puaskan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami, buka pikiran kami untuk menerima firman-Mu, siapkan hati kami untuk mendapat taburan benih firman-Mu, kemudian juga pakailah mulut kami untuk mewartakannya. Terima kasih ya Tuhan, semua demi kemuliaan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Oke, mohon mempersiapkan diri dulu masing-masing. Yang duduknya kurang pas, dipasno dulu. Oke, kalau sudah siap kita dengarkan bersama-sama sabda firman Tuhan ya. Silakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Loh Mas, kok enggak dikasih tahu ayatnya? Biar enggak baca, biar dengarkan ya. Soalnya biasanya kita ini sulit mendengar. Mendengar itu kan kegiatan pasif tapi aktif ya. Kelihatannya diem, tapi kita dituntut untuk memperhatikan. Nah, kalau ketika firman Tuhan dibacakan seperti itu terus kita baca, kita justru aktif dalam membaca, kita tidak pasif. Nah, ini dibiasakan kayak seperti ini tadi supaya kita biasa mendengar. Karena firman Tuhan itu kan didengarkan. Kalau kita nggak biasa dengar firman Tuhan, biasanya habis pembacaan gini terus lupa mau apa bacaan. Kalau itu saudara dapati dalam diri sendiri, kok saya lupa ya tadi bacaannya apa ya? Nah, berarti itu tidak biasa dengar firman Tuhan. Karena itu banyak orang Kristen sulit mendengar suara Roh Kudus. Kenapa kok sulit? Sebetulnya dengar suara Roh Kudus, tetapi setelah Roh Kudus bicara, lupa terus mau ngomong apa ya Roh Kudus. Nah, karena itu tadi ini percobaan sebetulnya ya, supaya kita biasa mendengar firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau baca lagi boleh di Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25 itu tadi. Kisahnya tentang Yusuf intinya ya, tentang Maria, Yusuf dan Tuhan Yesus yang sedang dalam kandungan. Nah, khotbah saya malam hari ini akan lebih berfokus pada keluarga. Ada yang sudah berkeluarga? Tidak ada yang berkeluarga. Ini semua bujang semua ya. Seru ya, agape bujang tak. Sudah berkeluarga ya. Nah, yang belum pasti juga kepingin nanti berkeluarga, betul ya. Nah, berkeluarga mungkin kita mikirnya sudah berkeluarga Mas, biasanya kan itu maksudnya sudah menikah. Tapi sebetulnya keluarga itu kan nggak cuma tentang itu ya.
Keluarga kan bisa juga tentang seperti kita di tempat ini bersama-sama, ini sudah seperti keluarga. Sama teman yang sudah dekat, sudah bertahun-tahun bersama-sama, itu juga keluarga. Artinya setiap orang itu pasti hidup berkeluarga, entah menikah atau tidak, tapi pasti punya keluarga. Nah, pertama-tama ini untuk kita yang berkeluarga jalur menikah ya. Karena ada kan yang berkeluarga karena teman, karena seperti saya sama Om Oki itu keluarga, tapi hubungan darah tidak ada, tapi keluarga. Nah, ini saya fokuskan dulu untuk keluarga yang karena pernikahan. Dalam hidup pernikahan, kita itu kan pasti punya gambaran ya, punya kepingin, kayak keluarga saya itu pinginnya seperti ini loh. Dan itu masing-masing kita mungkin berbeda-beda ya. Ada keluarga yang pinginnya kalau bisa kumpul terus, kayak orang Jawa biasanya kan makan tidak makan, pokoknya kumpul gitu ya. Tapi ada juga keluarga yang kalau bisa sukses semua, tidak usah kumpul, sana keluar kota, ke ibu kota kerja cari uang gitu. Yang penting sukses semua. Ada juga keluarga yang ya wis ben tidak pernah kumpul, ya tidak sukses, repot ya. Nah, jadi kita punya gambaran masing-masing lah. Saya kepinginnya keluarga seperti ini, keluarga seperti itu. Terus biasanya kita itu punya percontohan, kayak idola, kayak family goal. Saya kepingin punya keluarga kayak keluarga itu loh. Mungkin kita lihat artis-artis gitu, kayak Raffi Ahmad. Saya pengen punya keluarga kayak Raffi Ahmad. Anaknya lahir langsung sugih. Enak ya Raffi Ahmad. Atau kita mungkin lihat keluarga-keluarga kerajaan gitu ya. Seperti keluarga kerajaan Inggris, keluarga kerajaan Spanyol, anaknya ayu-ayu, ganteng-ganteng, masih kecil-kecil, pintar bahasa Inggris. Namanya orang Inggris. Saya juga tahu beberapa orang yang melihat Pak Iwan Buesdi ini terus sampai saya itu kepingin punya keluarga kayak Pak Iwan Buesdi. Terus pokoknya macam-macam. Kita itu punya idola sendiri-sendiri lah, kayak punya tujuan sendiri-sendiri. Kayak kepingin keluarga seperti ini, keluarga seperti itu. Dan semua itu kita usahakan nih. Kita usahakan supaya bisa jadi lebih baik. Nah, Pak Iwan Buesdi ini banyak yang mengidolakan. Pengen punya keluarga itu kayak Pak Iwan Buesdi. Tapi Pak Iwan Buesdi sendiri juga punya idola. Kalau setahu saya loh, nggak tahu betul apa enggak. Dulu Pak Iwan itu mengidolakan keluarganya Opak Deni. Opak Deni itu adik iparnya opa saya, bulat pokoknya itulah ya. Opak Deni kemarin baru meninggal. Nah, keluarganya Opak Deni ini dulu sempat hampir dicontoh sama Pak Iwan. Pokoknya keluarga itu idealnya seperti ini. Nah, mungkin keluarganya Opak Deni juga melihat contoh lainnya yang diidolakan. Terus kita kan bingung loh, idola kita mengidolakan idola lainnya. Bulat ya. Terus idola yang paling tepat itu keluarga yang seperti apa? Nah, sesuai dengan bacaan malam hari ini, ada satu keluarga yang paling tepat untuk kita contoh, yaitu keluarga Yesus, Maria, dan Yosef. Nah, ini keluarga yang dikenal dengan keluarga kudus Nazaret. Keluarga kudus dari Nazaret. Dari namanya saja sudah keluarga kudus. Ini bukan keluarga kaya, bukan. Bukan keluarga terpandang, bukan keluarga besar, bukan. Ini keluarga kudus. Ngeri. Kalau keluarga besar ada banyak, bahkan keluarganya Pak Iwan pun keluarga besar, keluarganya Buesdi keluarga besar. Sampai jadi satu tempuk tambah bau besar mana ya. Kalau keluarga terpandang ada, di Tulungagung ada keluarga terpandang. Keluarga berkuasa ada, keluarganya bupati, keluarga berkuasa ya. Keluarga yang terkenal ada ya, kayak Raffi Ahmad itu terkenal. Tapi keluarga kudus ada berapa? Satu dok. Kok kebajutin? Kok keluarga saya tidak bisa jadi keluarga kudus? Nah, harusnya kan kita sebagai orang Kristen berpikir seperti itu ya. Nah, ini ada satu keluarga yang sebaiknya kita idolakan, sebaiknya kita contoh sebagai acuan. Saya pengen punya keluarga seperti itu loh, yaitu keluarga kudus Nazaret. Kantepen mas, ya memang antep. Tapi kita mau nyontoh siapa? Kalau perihal keluarga, selain daripada keluarga kudus ini. Seperti apa keluarga kudus Nazaret ini? Yang pasti keluarga itu bersatu, tidak saling lawan, tidak saling bertengkar. Dulu saya pernah di gudang sama
tantenya Vio, istri saya, pas waktu menikah, omah-omah iku koyok wong nggawa piring akeh. Gemelontang oleh, tapi ndak oleh pecah. Jadi berkeluarga itu seperti bawa piring tumpuk-tumpuk. Boleh rame klontang-klontang, tapi jangan sampai pecah. Saya mikir ya, masuk rame terus rek. Ya nggak mau saya, kalau bisa nggak rame. Kalau bisa damai sukacita. Nah itu kudangan orang Jawa. Tapi firman Tuhan bilang keluarga itu harus rukun, tidak saling berlawanan. Karena satu keluarga. Kalau musuhan bukan keluarga, versus musuh. Nah keluarga itu harus bersatu. Seperti keluarga Kudus Nazaret ini. Bagaimana keluarga itu bisa bersatu? Pertama-tama kalau kita lihat Bunda Maria itu seorang perempuan yang takut akan Allah. Nah ini pertama-tama para istri dulu ya. Harus takut akan Allah. Takut sama Tuhan, harus itu. Tidak bisa enggak. Harus nurut firman Tuhan. Bunda Maria itu terjadilah padaku seperti yang kau katakan. Seperti kehendak Tuhan. Nah itu perempuan yang takut akan Tuhan. Nah perempuan kalau takut Tuhan terus punya suami, itu pasti akan hormat sama suaminya, pasti tunduk pada suaminya. Kenapa? Karena dia melihat gambaran Tuhan di diri suaminya. Tapi empu kalau suaminya morsal, ya, senengane judi, ya, judi tangi mendem ketiduran, bangun pagi mancing, wis lah. Iki suami kayak ngono terus kayak Tuhan gitu. Nah, karena itu setelah kita memiliki sisi feminin atau sisi wanita yang takut akan Tuhan, kita juga punya harus sisi maskulin yang menggambarkan Tuhan itu sendiri. Nah ini untuk bapak-bapak sekalian yang baru menikah atau yang sudah lama menikah, diperiksa lagi dirinya sendiri, apakah saya ini sudah menjadi cerminan Tuhan. Boleh jadi Bapak Ibu kalau ada keluarga yang istrinya itu tidak menghormati suaminya ya. Terus suaminya ini berpikir istriku tidak hormat sama aku, terus dianggap istrinya gak bener, istrinya tidak kena. Tapi perlu diperiksa lagi sebetulnya. Boleh jadi kenapa kok istri tidak hormat ke suami? Karena suaminya tidak menggambarkan Kristus, tidak menggambarkan Tuhan. Istrinya ndelok iki bojo apa lho. Tapi kalau di dalam dirinya itu terlihat Kristus yang wibawa, yang penuh kasih, itu pasti istri itu pasti hormat. Kalau istrinya takut akan Tuhan. Nah karena itu tidak bisa hanya salah satu yang berbenah. Mungkin kalau kita dalam keluarga itu mikirnya saling menyalahkan ya, istriku ngono, istriku ini, suamiku ngono. Tidak bisa saling menyalahkan sementara kita sendiri tidak berbenah. Dalam hidup berkeluarga itu harus kedua pasang suami istri ini saling, tidak bisa hanya salah satu. Kalau salah satu salah, dua-duanya salah. Nggak bisa hanya salah perempuannya atau salah laki-lakinya saja. Kalau laki-lakinya salah, ya perempuannya juga salah. Seperti ada pendeta di Blitar, gondrong, terus pakai celana pensil, kan gak genah, bojone meneng ae. Loh kalau gitu tuh yang salah pendetanya apa istrinya? Ya dua-duanya. Ngerti sing lanang polahe koyo ngono kok gak ditegur ya. Nah, jadi dua-duanya salah. Kalau kita punya istri mungkin sering ngasuh, sering ngelabrak orang, sering bertengkar, sering fitnah. Apakah itu salah istrinya? Ya salah suaminya juga. Ngerti polahe bojone koyo ngono. Jadi dalam berkeluarga itu benar-benar satu. Nggak bisa masing-masing. Kalau istrinya punya utang, itu utangnya suami, utangnya istri. Suaminya punya utang, ya itu utangnya suami, utangnya istri. Nggak bisa terus istrinya utang, mungkin utangnya sing wedok, ya itu urusanku. Mau repot ya. Perlu satu. Nah demikian juga kita dalam kehidupan, nggak bisa terus kita cari jalan keluar itu sendiri-sendiri. Yang laki mikirnya baiknya begini, tapi yang perempuan nggak setuju. Terus yang laki ngeyel, wis pokok ini. Yang perempuan juga mikirnya begini caranya, yang laki mikirnya begitu, pokoknya macam-macam lah dalam hidup berkeluarga. Itu tidak bisa, itu harus menjadi satu dulu. Seperti keluarga Kudus Nazaret. Maria yang takut akan Allah dan Yusuf yang memberikan dirinya. Nah ini
yang perlu diperhatikan dalam hidup pernikahan. Banyak orang itu seperti apa ya? Kalau misalnya saya sama Mbak Vio gitu ya, terus ada orang tanya, itu mbaknya itu siapa mas? Saya pasti jawabnya apa? Oh itu istri saya, betul ya? Kenapa kok saya tidak bilang, oh saya suaminya itu? Kenapa kok tidak bilang begitu? Karena dalam hidup pernikahan kita mikirnya itu, pasangan kita itu milik kita. Betul ya? Jangan diganggu, ini istriku. Ngapain kamu tanya-tanya? Ayo yo. Ini suamiku. Kenapa kok kita tidak bilangnya, oh saya suaminya ibu itu, oh saya istrinya bapak itu. Nah, Yusuf itu memberi diri ketika dia, karena Yusuf ini orangnya tulus ya. Ketika tahu Maria hamil, dia tulus hati supaya Maria ini tidak kena skandal. Masa belum menikah sudah hamil? Mau diceraikan diam-diam. Tapi kemudian dia dengar firman Tuhan, oh bahwa Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Maka dia mengambil Maria menjadi istrinya. Mungkin di Alkitab ditulis seperti itu ya. Yusuf ngambil Maria jadi istrinya. Tetapi pada prakteknya itu Yusuf yang memberi diri kepada Maria. Wis, ndak popo, aku suamimu. Anak yang dalam kandunganmu tak akoni anakku. Ini angel loh. Ini sulit loh. Saya tidak pernah membayangkan, ya ini memang beda kasus ya. Tapi kalau kita misalnya pacaran sama perempuan terus hamil, masa bisa kita memberi diri padahal kita tahu itu bukan anak kita ya? Nah, ini dalam kasus yang ekstrim. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kan tidak se-ekstrim itu ya. Bagaimana kita ini memberi diri kepada keluarga, ini yang laki-laki ya terutama ya. Jadi sebagai seorang laki-laki kepala keluarga, itu bukan tentang kita mempunyai keluarga, tetapi bagaimana kita memberi diri kita untuk keluarga. Nah, banyak suami-suami itu yang pokoknya hobinya sendirilah yang diurusi. Pokoknya pekerjaannya sendirilah yang diurusi. Dan banyak bapak-bapak yang pokoknya kerja, uang ada, selesai, beres. Nggak pernah di rumah ya nggak masalah. Yang penting kerja, cari uang. Jadi ngomong lanang tugasnya golek duit. Nah, dalam keluarga kudus, seorang suami itu bukan hanya memberi nafkah atau menafkahi keluarga, tetapi memberi diri, artinya selalu hadir, selalu ada. Sehingga anak-anaknya itu tidak pernah kehilangan sosok bapak. Begitu juga dengan istrinya tidak pernah kehilangan sosok suami. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam berkeluarga itu seperti itu, bukan hanya suami saja, tapi istri juga harus memberi diri kepada suaminya. Jadi pernikahan itu bukan tentang saya punya istri atau saya punya suami. Pernikahan itu tentang saya sudah menjadi seorang suami. Saya sudah memberi diri saya kepada istri saya. Saya sudah memberi diri saya kepada suami saya. Bukan tentang saya punya istri. Kalau punya istri ya repot. Nah, itu mulai ditanamkan, mulai dirubah sedikit cara pandangnya bagaimana. Nah, dalam keluarga Kudus Nazaret ini memang contoh yang agak sulit ya. Tetapi itu satu-satunya contoh yang kita punya untuk ditiru. Kalau kita mau niru keluarganya Daud, tidak bisa. Keluarganya Daud itu istrinya banyak. Masa mau keluarga istrinya banyak? Kita mau niru siapa? Abraham. Abraham istrinya 3. Yakub tambah 4. Niru Yesus tidak menikah. Karena itu keluarga Kudus Nazaret ini seolah-olah seperti satu-satunya contoh yang harus kita tiru, yang bisa dijunjung dan diidolakan. Nah, selain memberi diri, ada yang namanya kesetiaan, tidak saling meninggalkan, tidak saling menelantarkan. Kalau suaminya tahu apa, itu istrinya juga tahu. Tidak ada rahasia-rahasianan. Kalau mau dalam kehidupan pernikahan duit lanang, duit wedok ya boleh. Tapi istrinya harus tahu kalau ada duit lanang. Biasanya kan suami-suami itu punya uang yang istrinya tidak tahu. Disebut gitu duit lanang. Dana kenakalan. Nanti kalau ketemuan, "Lho Mas, iki ning sakmu kok enek duit semene." Seras sampean urusan lanang. Nah, tidak ada rahasia-rahasianan, saling setia gitu.
Apa yang istri tahu, hendaknya suami juga tahu. Kalau saudara bapak ibu cerita sama saya, terus pesen, jangan cerita ke siapa-siapa ya mas. Tidak bisa, saya pasti cerita ke istri saya. Karena kami adalah satu. Nah itu yang perlu dijadikan contoh dalam kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan pernikahan, seringkali kita itu punya masalah-masalah di mana orang tua kita itu memerlukan kita lah. Sehingga akhirnya banyak orang itu yang lebih milih orang tuanya daripada pasangan hidupnya. Ada juga yang mungkin punya beban tanggungan adik-adiknya atau saudara-saudaranya, sehingga dia bekerja mati-matian itu untuk adik-adiknya, untuk saudara-saudaranya. Sementara untuk istrinya ya diberi secukupnya saja. Hal-hal seperti itu kan banyak kita temui ya. Mungkin orang tua kita sakit sehingga kita akhirnya belani istri suami ditinggal ngerawat orang tua. Nah ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pernikahan. Ketika kita menikah, dipersatukan dalam pernikahan yang kudus itu, kita ini berjanji pada pasangan kita. Saya berjanji akan menemani kamu dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Pokoknya sampai kapan? Sampai maut yang memisahkan. Nah, sekarang saya mau tanya, janji seperti itu pernah kita ucapkan enggak ke orang tua kita? Enggak pernah. Ke saudara-saudara kita? Saya enggak pernah janji ke Mbak I akan menemani Mbak I dalam keadaan senang maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Enggak. Mbak I kecetit saya tetap di baron. Enggak nemeni. Saya tidak pernah janji sama Mbak I, sama Mbak Oya tidak pernah janji, sama Pak Iwan Besti saya tidak pernah janji. Tapi saya pernah janji begitu ke satu orang, siapa? Istri saya, Mbak Vio. Nah, kalau saya belani ninggali Mbak Vio demi keluarga saya, maka saya ingkar janji. Ingkar janji belani orang yang tidak pernah tak janjeni. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita menelantarkan keluarga kita untuk memberi nafkah kepada saudara atau kepada orang tua, sehingga kebutuhan keluarga kita sendiri agak-agak terabaikan, nah itu harus diperiksa Ibu. Kita ini sudah janji sama pasangan kita. Kita tidak pernah janji sama orang tua kita, tidak pernah janji sama saudara-saudara kita. Karena itu firman Tuhan juga menuliskan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya itu, menjadi satu. Terus punya anak ya, biasanya kalau berkeluarga kan punya anak ya. Biasanya kalau sudah punya anak, seolah-olah suami istri itu terpisah oleh anak. Semua dua-duanya ini fokus untuk ngurus anak, semua untuk anak. Bahkan saya sendiri pun ngalami loh, setelah punya anak, tidur jajaran sama istri itu paling seminggu sekali. Hari-hari terus bagaimana mas? Ya Vio sama Sekar, saya sama Salaras. Kayak terpisah loh, kok ngene? Iki ben padahal rabi tujuannya gak ngene. Dulu pas pacaran tuh pengennya tidur bareng. Begitu menikah kok malah tidur sendiri-sendiri. Nah itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan pernikahan. Sekalipun punya anak, jangan sampai anak memisahkan kita dengan pasangan kita. Itu jangan sampai. Jadi tidak ada istilahnya anak lebih penting daripada pernikahan, tidak ada. Pernikahan lebih penting daripada anak. Kenapa? Tanpa pernikahan, anak pun akhirnya tidak bisa. Bayangkan kalau anak itu lebih penting daripada pernikahan, terus belani anak sampai ribut cerai, pernikahannya buyar. Kalau anak lebih penting dari pernikahan, semua orang bisa-bisa cerai, bisa-bisa pisah, tukaran perkara anak. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Pernikahan itu yang menjadi inti itu suami dan istri. Nah ini niru keluarga kudus Nazaret. Ada yang pernah nonton Mr. Bean? Mr. Bean waktu Natalan, pernah ya? Nonton Mr. Bean Natalan ya? Itu kan ada patung Maria, Yosef, terus ada baby Jesus. Ada bayinya Tuhan Yesus di sini. Kecil gitu, mungil, pipinya merah, imut-imut. Sweet baby Jesus di dalam kandang domba. Bapak Ibu tahu kenapa kok keluarga kudus Nazaret ini disebut keluarga kudus?
Kenapa kok disebut keluarga kudus? Di situ kan ada patung Maria, Yosef, Yesus. Terus ini keluarga kudus. Kenapa kok itu disebut keluarga kudus? Coba patung baby Jesus ini tadi diambil, tinggal Maria sama Yosef. Keluarga kudus enggak? Enggak. Keluarga kudus Nazaret ini disebut kudus karena ada Yesus. Kalau kita mau jadi keluarga kudus, enggak ada Yesus, bisa enggak? Enggak bisa. Loh, Yesus itu enggak Tuhan kita, loh, Tuhan kita. Tapi juga bagian dari keluarga. Nah, seringkali hidup berkeluarga itu tidak menganggap Yesus sebagai anggota keluarga. Yesus itu bos, Mas. Ada yang menganggap Yesus itu teman, ada yang menganggap Yesus itu apalah macam-macam anggapan orangnya. Tapi Yesus itu juga bagian dari keluarga. Yesus itu anggota keluarga. Nah, suami istri biasanya kalau berdoa sendiri-sendiri. Suami berdoa sendiri, istri berdoa sendiri. Kenapa kok sendiri-sendiri? Karena Yesus bukan anggota keluarga. Tapi kalau Yesus itu anggota keluarga, suami istri ini akan kumpul bersama Yesus, rembuk. Berdoa bersama-sama. Kapan terakhir berdoa sama pasangan? Ya pas pemberkatan itu. Waduh, lah kok sip. Jangan harap keluarga kita jadi keluarga kudus kalau nggak ada Yesusnya. Kalau Maria sama Yosef, ya enggak keluarga kudus. Keluarga B aja itu, sama seperti kita. Itu kudus karena ada Yesus. Dilibatkan Yesusnya. Nah, seringkali kan yang paling gampang lah. Suami istri rembuk, anak disekolahkan di mana? Iya apa? Nang Petra, apa nang Katolik? Biasanya gitu Katolik Agung ya. Pilihan itu tak aja nih. Rembuk. Kalau di Petra gini-gini, kalau di Katolik gini-gini. Ada ndak terus suami istri? Apa takut Tuhan? Gak mungkin, wis diputusi ae. Oh, enak di Katolik, gak nyebrang jalan kalau dari Kenayan. Macam-macam kesimpulannya. Atau kita punya keputusan tinggal sama mertua atau rumah sendiri. Itu pasti rembuk hanya antar suami dan istri. Bahkan bisa-bisa tanya pendapat Pak Juan, tanya pendapat Bu SD. Kenapa tidak tanya pendapat Tuhan? Karena Tuhan bukan anggota keluarga. Ya jangan harap jadi keluarga kudus. Apa-apa tanya Tuhan, bukan sendiri-sendiri, bersama-sama. Jadi istri nyampaikan harapan-harapannya kepada suami, terus nanti duduk berdua, berlutut, ya kan? Berdoa bersama-sama dipimpin oleh suami. Nanti semua harapan yang dari istri itu disampaikan oleh suaminya, terus suaminya juga menyampaikan harapannya, sehingga istrinya pun juga tahu harapannya suami ini apa, kerinduannya suami untuk keluarga ini apa. Tapi itu bukan terus jadi bahan sindir-sindiran ya. Terus pas berdoa suaminya, Tuhan rubah istri saya. Waduh. Pas berdoa istrinya kesindir, begot gak sido doa. Atau meninggal gak sido doa. Nah, ini perlu penyatuan. Sebelum datang ke Tuhan itu perlu penyatuan. Karena kita ini mempelai Kristus. Jadi suami istri ini bukan lagi dua tetapi satu. Nah, mulailah kita mencoba bersatu, berdoa bersama-sama, apa-apa tanya Tuhan tentang keluarga kita sendiri pun, sekalipun keluarga itu privasi, tapi kalau sama Tuhan, karena Tuhan itu anggota keluarga. Ya Mas, Tuhan kan tahu keluarga saya bagaimana. Ya Tuhan tahu, tapi kalau kita tidak pernah bahas, ya bagaimana lagi? Apakah kita menganggap Tuhan sebagai keluarga atau enggak? Nah, inilah yang disebut dengan keluarga kudus Nazaret. Saya harap setelah hari ini itu terus muncul keluarga kudus Kenayan, keluarga kudus Ketanon, keluarga kudus Beji, keluarga kudus Ngundut. Wes pokoknya semuanya moro-moro ada keluarga kudusnya gitu. Nggak cuma Nazaret dong. Caranya bagaimana? Ada Tuhan Yesus. Itu tok intinya. Pokoknya ada Tuhan Yesus, istri takut pada Tuhan, suami memberi diri pada Tuhan, anak-anak harus nurut semua, harus anteng. Kalau bapak ibu sambat, anakku kok ngene ya, anakku kok ngono ya,
itu bukan salah anaknya, itu salah suami istri ini. Kalau suami istri bener, anak-anak juga ikut bener semua pasti. Nah inilah yang disebut dengan keluarga kudus. Bunda Maria yang dengan rela hati memberikan anaknya menjadi tebusan bagi umat manusia. Kalau saya misalnya ditanya, Mas siap dah Salaras iki besok disalib untuk menebus? Enggak siap. Enggak, stop wis. Bunda Maria itu siap. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua siap melepas anak kita nanti ketika mereka dipanggil untuk menjadi keluarga kudus yang baru. Banyak orang tua itu akhirnya ngatur anaknya yang sudah menikah. Tidak bisa. Ketika anak-anak itu sudah dipanggil untuk menjadi keluarga kudus yang baru, harus menikah, ya sudah. Itu sudah urusannya mereka. Sebagai orang tua tidak boleh ngatur-ngatur anak. Kalau anak itu sudah menikah, ngasih saran, jangan boleh. Nah inilah yang perlu diperhatikan bersama-sama ya. Buat anak-anaknya, ngajak orang tuanya, Pak, Ma, ayo berdoa. Berdoa bersama-sama, jangan berdoa sendiri-sendiri. Kadang anaknya tok disuruh berdoa, ayo kamu berdoa sama Tuhan. Ditemani anaknya berdoa bersama-sama. Karena Yesus ini anggota keluarga. Nah, siap menjadi keluarga kudus. Amin. Keluarga kudus tulung aku. Pertama-tama dari keluarga dulu. Nanti keluarga sudah kudus, sak agape ikut kudus. Kalau agape sudah, sak kenayan ini ikut kudus. Sak kenayan sak tulung aku. Wes pokoknya ngeri. Medeni. Semua kudus ini ngeri. Pasti semua orang akan ditarik pada Kristus ya. Kalau Yesus ditinggikan. Amin. Oke, baiklah. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon rahmat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah kami dengar malam hari ini. Kami percaya ini semua daripada-Mu ya Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus kami telah menerima bahwa kami harus menjadi keluarga kudus. Bahwa kami dipanggil dalam pernikahan ini untuk menjadikan keluarga kami sama seperti keluarga-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa, Engkau juga memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau yang tahu setiap hati kami dalam keluarga kami. Apapun yang kami hadapi dalam keluarga kami. Masing-masing keluarga ya Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh mengobati jika ada sakit hati di antara keluarga. Jika ada sakit hati di dalam keluarga kami, jika kami kecewa terhadap keluarga, Engkau yang mengobati setiap kekecewaan itu ya Tuhan. Engkau yang mengobati setiap sakit hati kami, sehingga kami boleh memandang bahwa Engkau adalah kepala keluarga kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberi diri-Mu untuk menjadi keluarga kami. Biarlah kami dengan sukacita menyambut Engkau di dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga Engkau boleh menjadikan keluarga kami ini menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang berkenan sesuai dengan panggilan dalam pernikahan. Terima kasih ya Bapa. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkarya dalam keluarga kami. Biarlah kami boleh senantiasa berjalan berkeluarga bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah keluarga kudus di Tulungagung ini menjadi banyak Tuhan, sehingga setiap kami menjadi anggota keluarga kudus. Semua itu demi kemuliaan Putra-Mu Yesus Kristus dan kemuliaan-Mu bersama dengan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan.